Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Sandi, masih di mata kuliah Personal Development. Materi hari ini yang kita bahas adalah konsep konflik ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita semua tidak akan pernah terlepas dari yang namanya konflik ya teman-teman. Hal tersebut terjadi lantaran manusia sendiri adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi satu sama lain. Nah, konflik di sini adalah proses sosial yang mana salah satu pihak akan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya gitu. Nah, eh, permasalahan tersebut bisa saja terjadi di antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok ya, atau kelompok dengan kelompok lain. Nah, umumnya konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan suatu interaksi yang menyebabkan terjadinya pertentangan gitu. Pada intinya, konflik itu tak hanya akan membawa dampak negatif saja, tetapi terkadang juga akan membawa dampak yang positif. Nah, supaya tidak bingung dalam artikel ini, dalam materi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian konflik ya, dari beberapa penyebab serta contohnya dan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum membahas tentang konflik lebih dalam ya, mungkin kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian konflik. Nah, apakah di antara kita mungkin ya, Anda semua ada yang sudah mengetahui apa itu konflik ya, definisi konflik. Jadi di sini secara etimologis kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con dan fager, di mana kata con mempunyai arti bersama sedangkan fager mempunyai arti memukul gitu. Nah, di dalam KBBI ya, entry konflik diartikan sebagai percekcokan ya, perselisihan dan pertentangan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai ya yang tidak selaras, keberseberangan dan tidak sejalan gitu. Di dalam materi sosiologi juga yang membahas mengenai konflik ya, kata tersebut lebih diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi di antara dua orang ataupun kelompok yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain dengan membuat seseorang atau kelompok lain tidak berdaya atau bahkan dengan cara menghancurkan orang atau kelompok lain. Nah, jadi umumnya konflik akan timbul dari adanya perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya perbedaan budaya, fisik, kepentingan, nilai, kebutuhan, emosi, dan pola-pola perilaku antar individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut bisa memuncak menjadi sebuah konflik sosial ketika sistem sosial masyarakatnya tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, seperti yang biasanya terjadi di sekeliling kita, konflik memang tidak bisa dihindari dari dinamika kehidupan sosial. Nah, dalam teori konflik tersebut, kondisi masyarakat yang bersifat plural memang akan terjadi ketidakseimbangan distribusi kekuasaan atau authority ya, sehingga akan selalu ada kelompok sosial yang saling berkompetisi dalam merebut pengaruh yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, dari adanya persaingan tersebut, lalu akan muncul kelompok yang paling berkuasa atas kelompok lainnya. Biasanya kelompok yang merasa paling berkuasa adalah kelompok elit. Nah, sehingga bisa membuat sebuah peraturan yang bersifat membela kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, peraturan yang dibuat oleh kelompok yang berkuasa tersebut bisa berupa hukum ya yang bersifat mengikat kelompok sosial lainnya supaya tetap patuh gitu. Persaingan yang terjadi di antara kedua atau lebih kelompok inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Nah, di sini ada pengertian-pengertian ya konflik menurut para ahli. Di sini ada Alo Liliwer ya. Konflik adalah suatu bentuk pertentangan alamiah yang berasal dari individu ataupun kelompok karena mereka terlibat mempunyai perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai.
The more juga dalam sebuah sistem sosial bisa dikatakan ada konflik jika para penghuni sistem tersebut membiarkan dirinya atau kelompoknya dibimbing oleh tujuan atau nilai yang bertentangan dan hal tersebut terjadi secara besar-besaran. Kemudian ada juga dari Denji ya, bahwa istilah konflik dalam bahasa aslinya mempunyai arti sebagai perkelahian, perperangan dan perjuangan yang berbentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Nah, jadi banyak sekali menurut para ahli ya terkait dengan apa itu definisi konflik ya. Lalu selanjutnya kita bahas juga faktor penyebab konflik. Nah, di sini ada faktor pertama itu perbedaan individu. Perbedaan individu yang dimaksud yaitu meliputi perbedaan perasaan dan pendirian ya, di mana setiap manusia adalah individu yang unik. Ini artinya setiap orang mempunyai pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan tersebut tetaplah menjadi suatu hal maupun kawasan yang nyata itu meraih menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani suatu hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya saja saat berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu saja perasaan setiap orang akan berbeda-beda. Terdapat yang merasa terganggu karena berisik, tapi juga ada yang merasa terhibur. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda. Nah, beberapa orang mungkin akan terpengaruh dengan pola pemikiran dan pendirian kelompoknya gitu. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya dapat memicu konflik gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Nah, setiap orang pasti memiliki perasaan, pendirian atau latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda juga gitu. Terkadang orang-orang melakukan hal yang serupa namun memiliki tujuan yang berbeda-beda atau sebaliknya. Misalnya saja terkait perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan, di mana para tokoh masyarakat menganggap bahwa hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka gitu. Nah, sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Nah, sementara untuk para petani, mereka justru memilih untuk menebang pohon gitu karena menganggap pohon-pohon tersebut menjadi penghalang untuk mereka dalam membuat kebun dan ladang. Jadi ada perbedaan ya. Untuk para pengusaha kayu, mereka menebang pohon dan kemudian diekspor untuk memperoleh uang, bagian dari lingkungan yang harus dilestarikan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa perbedaan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lainnya atau individu dengan individu lainnya. Hingga hal tersebut akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya itu perubahan nilai yang ekspres dan mendadak di dalam penduduk. Nah, perubahan merupakan sesuatu yang wajar terjadi ya mungkin. Tapi bila perubahan tersebut berlangsung secara cepat dan mendadak ya, maka perubahan itu dapat memicu terjadinya konflik sosial. Nah, misalnya saja di dalam masyarakat pedesaan yang mengalami suatu proses industrialisasi ya. Nah, yang cukup mendadak gitu. Maka hal itu tentu akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama yang sudah ada di dalam masyarakat tradisional yang umumnya bercorak pertanian secara mendadak berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri gitu. Di mana nilai-nilai yang berubah tersebut diantaranya adalah nilai gotong royong ya, yang berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan gaji yang disesuaikan berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Nah, kemudian hubungan kekerabatan berubah menjadi hubungan struktural ya, yang disusun di dalam suatu organisasi formal perusahaan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi secara mendadak tentu akan membuat goncangan di dalam proses sosial di dalam masyarakatnya. Nah, bahkan akan muncul upaya penolakan pada bentuk perubahan karena dinilai mengacaukan tatanan kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa aja sih jenis-jenis konflik gitu ya? Nah, di sini kita akan jelaskan ya satu persatu. Yang pertama itu konflik pribadi. Nah, jenis konflik yang pertama atau yang sering ini yaitu konflik pribadi
di mana konflik pribadi adalah salah satu jenis konflik yang terjadi antar individu dengan individu ataupun dengan kelompok masyarakat. Nah, salah satu penyebab adanya konflik pribadi adalah karena adanya perbedaan cara pandang antar individu yang berkaitan dengan persoalan yang serupa. Nah, jenis konflik yang satu ini ya sangat sering terjadi ya di dalam pertemanan gitu, keluarga, mungkin dunia kerja dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, salah satu contoh dari konflik pribadi adalah ketika sebuah keluarga beradu argumen tentang pembagian hak waris atau warisan gitu ya. Terus selanjutnya konflik agama. Nah, jenis konflik yang kedua ya berikutnya adalah konflik agama. Konflik agama merupakan suatu konflik yang terjadi antara kelompok yang mempunyai agama serta keyakinan yang berbeda. Nah, sebagian besar masyarakat menilai bahwa agama sebagai salah satu tuntunan dan juga pedoman hidup yang harus diikuti secara mutlak gitu. Nah, sehingga apapun yang berbeda dan tidak sesuai dengan agama yang mereka anut maka akan dianggap sebagai masalah. Lalu hal itu akan memicu terjadinya konflik. Nah, contoh dari konflik agama adalah konflik yang terjadi di Poso ya, di mana konflik antara dua agama tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun ya. Konflik tersebut terjadi karena Poso pada saat itu dipenuhi dengan penduduk yang beragama Islam. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak orang yang menganut agama Kristen masuk ke wilayah Poso dan menjadi dominan gitu. Tapi pada akhirnya konflik tersebut bisa diselesaikan melalui mediasi. Terus juga ada konflik rasial ya. Konflik rasial ini jenis konflik yang terjadi antar ras ya yang berbeda, di mana konflik ras akan terjadi saat masing-masing ras merasa lebih unggul dan mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, untuk contoh dari konflik rasial ini yaitu seperti konflik antar pemuda kulit putih dan pemuda kulit hitam. Nah, pastinya hal itu sangat meresahkan dan menyebabkan adanya perpecahan. Jenis konflik rasial ini sering terjadi di Indonesia juga gitu ya teman-teman. Terus ada juga konflik antar kelas sosial. Nah, jenis konflik ini di mana konflik jenis ini dikenal dengan konflik vertikal, yang mana bisa muncul karena adanya suatu perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Untuk contoh dari jenis konflik yang satu ini adalah demo yang terjadi antara karyawan dan perusahaan, di mana para karyawan menuntut untuk kenaikan gaji. Lalu ada konflik sosial. Adanya kelompok kelas di dalam sebuah masyarakat akan sangat berpotensi memicu terjadi konflik. Nah, perebutan dan juga upaya untuk mempertahankan status dan peran di dalam kelompok masyarakat kerap kali menimbulkan konflik. Contoh dari konflik yang satu ini yaitu antar kelompok kaya dan kelompok miskin yang saling merebutkan kekuasaan di dalam kursi politik gitu. Selanjutnya ada konflik politik ya. Konflik politik ini adalah satu jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Nah, konflik tersebut terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa di dalam sebuah sistem pemerintahan. Nah, contoh dari konflik ini yaitu pemberontakan PKI di Madiun ya, pemberontakan 30 SPKI dan pemberontakan DITI ya. Bahkan sekarang ini masih banyak konflik politik yang terjadi ketika menjelang pemilu. Terus yang ketujuh itu konflik internasional ya. Konflik internasional adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara tersebut gitu. Nah, salah satu contohnya dari konflik internasional adalah antara Korea Utara dan Korea Selatan, ISIS serta negara-negara lainnya ya, yang terbaru mungkin Ukraina dan Rusia ya. Nah, terus ada penyebab konflik ya. Jadi konflik dapat terjadi karena adanya suatu penyebab sehingga akan menimbulkan satu konflik. Adapun penyebab-penyebab tersebut yaitu pertama perbedaan individu. Nah, penyebab terjadinya konflik yang pertama ini karena adanya perbedaan individu dan perasaan yang berbeda-beda, di mana biasanya terdapat perbedaan perasaan dan pendirian terhadap suatu hal ataupun lingkungan yang nyata. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab adanya konflik sosial gitu ya. Terus perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Nah, jadi perbedaan kepentingan antara individu dan satu kelompok, hal itu tersebut terjadi karena tidak semua orang memiliki
kepentingan yang sama gitu ya. Ada juga perbedaan latar belakang kebudayaan ya. Beberapa orang akan terpengaruh dengan pola pemilikan dan juga pendirian dari kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya akan memicu adanya perbedaan yang bisa menimbulkan satu konflik. Terus perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat seperti yang sudah jelaskan tadi ya, bahwa perubahan yang terjadi secara mendadak di suatu masyarakat berpotensi memicu adanya konflik. Sebab hal itu terjadi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi suatu perubahan secara drastis gitu. Kemudian selanjutnya itu cara mengatasi konflik ya. Jadi kita jelaskan yang pertama itu kompetisi. Nah, penyelesaian konflik yang berbentuk kompetisi biasanya dikenal dengan istilah win-loss ya orientation, di mana proses penyelesaian ini menggambarkan suatu pihak yang mengorbankan pihak lain. Nah, terus ada juga akomodasi ya, penyelesaian konflik jenis ini akan menggambarkan suatu kompetensi bayangan cermin yang akan memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa adanya upaya untuk memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses ini biasanya dikenal dengan taktik perdamaian. Kemudian ada sharing ya, dalam proses penyelesaian konflik jenis ini satu pihak akan memberikan dan pihak lain akan menerima sesuatu. Keduanya memiliki pikiran yang moderat, tidak lengkap tapi memuaskan. Kemudian kolaborasi ya, ini adalah salah satu bentuk upaya menyelesaikan konflik yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Nah, upaya tersebut adalah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan integrasi dari kedua pihak. Terus yang terakhir, penghindaran ya. Penyelesaian konflik ini biasanya menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok yang bersangkutan. Nah, kondisi tersebut menggambarkan penarikan kepentingan kelompok lain. Nah, terus contoh konflik ya. Jadi contoh konflik yang sering kali kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah konflik tentang anak-anak yang putus sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja. Kemudian kondisi tersebut harus menjadi salah satu perhatian pihak pemerintah karena anak-anak yang berusia wajib belajar perlu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat. Berdasarkan survei juga ada anak usia 10 sampai 17 tahun yang sudah bekerja seperti yang dilaporkan oleh BPS di tahun berapa ya waktu itu, 2006 gitu ya. Tercatat banyak 2,8 juta untuk anak sudah menjadi pekerja. Dari hasil studi tersebut ditemukan bahwa anak-anak yang berusia 9 sampai 15 tahun sudah terlibat ke dalam berbagai jenis pekerjaan, di mana hal itu telah berakibat terhadap kesehatan mental ya, emosional dan fisik mereka. Awalnya mungkin mereka hanya berniat membantu orang tuanya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kemudian terjebak menjadi seorang pekerja permanen. Akhirnya mereka sering bolos sekolah dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Untuk anak-anak miskin ya, ada BOS ya, dana BOS saja tidak cukup gitu ya. Karena pemerintah dan sekolah seharusnya memikirkan pemberian beasiswa tambahan untuk membelikan seragam dan juga alat tulis supaya anak-anak yang kurang mampu tidak terbebani dengan biaya pendidikan. Dan sekarang udah banyak sekali sih ya sebenarnya program-program pemerintah di bidang pendidikan untuk mempermudahkan masyarakat atau anak-anak sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak lanjut kuliah atau sekolah atau kuliah gitu. Karena sekarang udah banyak solusinya sehingga hanya diperlukan informasi yang